Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Seperti biasa, sebelum kita mulai, yuk kita ramaikan dulu kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini bisa terus berkembang. Dan yang paling penting, absen dulu yuk. Langsung komen di bawah, tulis nama kalian, asal kota, dan jangan lupa ketik, hadir, ya. Saya ingin sekali melihat dari kota mana saja kalian menyimak cerita ini. Sahabatku, kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang akan sangat menguji emosi dan kesabaran kita. Bayangkan, bagaimana rasanya jika kita sedang bertengkar hebat. Lalu suami yang seharusnya melindungi kita, justru tega menurunkan kita di jalan yang sangat sepi, di tengah malam, saat hujan deras mengguyur. Pasti rasanya hancur, takut, dan putus asa. Itulah yang dialami Kania, tokoh utama kita. Tapi tepat saat dia merasa dunianya runtuh, tiba-tiba datang seorang pria buta misterius. Pria itu menawarinya pertolongan dan berkata, "Ikut aku, kita buat suami yang sombong yang tak tahu diri itu menyesal selamanya." Kania tentu saja syok. Tapi dia lebih syok lagi saat akhirnya dia tahu siapa sebenarnya pria buta itu. Siapa sebenarnya pria penolong itu? Dan rencana balas dendam seperti apa yang akan mereka susun untuk membuat si suami sombong itu bertekuk lutut? Sudah siap? Kita masuk ke ceritanya. Tetesan air hujan menghantam kaca depan sedan mewah itu tanpa ampun, menciptakan irama yang kacau balau. Suara wiper yang bergerak cepat menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan tegang di dalam kabin. Kania memilin jemarinya di pangkuan, merasakan dinginnya pendingin mobil menusuk kulitnya. Namun rasa dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Di sampingnya, Marvin, suaminya, mengemudikan mobil dengan satu tangan di setir. Wajahnya berseri-seri, bibirnya menyunggingkan senyum sombong yang Kania kenal betul. Baru saja, 15 menit yang lalu, ponsel Marvin berdering. Sebuah panggilan yang memastikan bahwa calon investor besar yang selama ini diincarnya telah masuk perangkap. Akhirnya, Kania, akhirnya. Marvin tiba-tiba tertawa kencang, suaranya memenuhi ruang sempit mobil. Investor tua bodoh itu sudah setuju. Dia pikir dia bisa menolak pesonaku? Bodoh. Sebentar lagi, puluhan miliar akan masuk rekening kita. Marvin menoleh ke arah Kania, dagunya terangkat angkuh. Lihat. Kan? Apa ku bilang? Aku ini jenius. Mereka semua hanya tikus-tikus kecil dibandingkan denganku. Termasuk kamu. Kania tidak bisa ikut tersenyum. Ada rasa dingin yang menjalar di punggungnya setiap kali Marvin membicarakan proyek ini. Mas Marvin, apa ini tidak terlalu gegabah? Ini uang yang sangat besar. Apa kamu yakin data yang kamu berikan? SSSSTT. Marvin memotong cepat, wajahnya yang tadi berseri langsung mengeras. Suasana di dalam mobil berubah dalam sekejap. Dengar, Kania. Sudah berapa kali harus kukatakan? Tugasmu itu gampang. Duduk manis, pakai baju bagus yang kubelikan, tersenyum cantik di sampingku saat aku bertemu klien. Kamu itu pajangan, Kania. Pajangan yang mahal. Jangan coba-coba ikut campur urusan otak. Kamu tidak akan mengerti. Hinaan itu menusuk tepat di jantung Kania. Ini bukan pertama kalinya, tapi malam ini terasa lebih menyakitkan. Aku istrimu, Mas. Aku cuma khawatir. Lirih Kania, suaranya bergetar menahan amarah dan air mata yang mulai menggenang. Aku takut kesombonganmu ini akan menghancurkan kita. Kesombongan? Marvin membanting setir sedikit, membuat mobil oleng sesaat di jalanan yang licin. Kamu bilang aku sombong? Kamu pikir kamu bisa hidup mewah seperti ini kalau bukan karena kesombonganku? Kamu pikir Ibu Vira, ibuku, bisa tinggal di rumah bagus kalau aku tidak nekat? Marvin menatap Kania dengan mata menyala-nyala. Kamu seharusnya berterima kasih. Berlutut dan cium kakiku. Bukan menceramahiku seperti orang suci. Tapi itu penipuan, Mas. Kania akhirnya tidak tahan. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kania. Panas, perih, dan mengejutkan. Mobil direm mendadak.
Kania terdorong ke depan, saat beltnya menahan tubuhnya dengan kasar. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat keluar. Hanya pepohonan tinggi dan rimbun di kiri kanan jalan yang tampak seperti siluet monster di tengah hujan badai. Jalanan ini sangat sepi. Tidak ada satupun lampu kendaraan lain. "Mas, ini di mana?" tanya Kania. Suaranya bergetar hebat, memegangi pipinya yang berdenyut. Marvin tidak menjawab. Dia menekan sebuah tombol di sampingnya, membuka kunci pintu Kania. Tatapannya dingin seperti es. "Keluar." Kania membeku. Dia salah dengar? "Apa? Mas, di luar hujan deras. Ini tengah malam. Ini jalan yang sangat sepi." "Aku bilang keluar," bentak Marvin, suaranya menggelegar lebih keras dari suara guntur di luar. "Kalau kamu cuma bisa merusak suasana hatiku. Kalau kamu pikir aku sombong dan penipu, silakan. Keluar dari mobilku. Keluar dari hidupku yang mewah." "Marvin, jangan gila. Aku mohon. Aku minta maaf." Kania mulai menangis histeris. Tapi Marvin sudah buta oleh amarah dan kesombongannya. Dia keluar dari sisi kemudi, berlari kecil memutari mobil di tengah hujan, dan membuka paksa pintu Kania. Dia menarik lengan Kania dengan kasar, tanpa peduli istrinya itu meronta. "Aku tidak butuh istri pembawa sial yang tidak bisa mendukung suaminya." Kania terjerembab di aspal yang basah dan dingin. Air hujan yang deras langsung mengguyur tubuhnya, membuat gaun bagusnya basah kuyup dalam hitungan detik. "Mas, jangan." Marvin berlari kembali ke mobilnya. Tapi sebelum masuk, dia mengambil tas tangan Kania dari kursi penumpang. "Ini, ambil barang-barangmu." Dia melempar tas itu ke genangan air berlumpur di dekat Kania. "Marvin, tunggu. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut." Pintu mobil terbanting menutup. Marvin menatap Kania sekilas dari balik kemudi, wajahnya datar tanpa belas kasihan. Detik berikutnya, ban mobil berdecit di aspal basah, mencipratkan air lumpur kotor ke wajah dan tubuh Kania. Sedan mewah itu melesat pergi, menelan cahaya lampu belakangnya dalam kegelapan dan hujan yang semakin lebat. Kania terduduk lemas di aspal. Sendirian. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udara malam yang dingin terasa membekukan tulangnya. Dia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa selain kegelapan. Suara hujan deras bercampur dengan isak tangisnya yang putus asa. Suaminya, pria yang dia cintai, pria yang baru saja merayakan kemenangannya, telah membuangnya di antah berantah seperti sampah. Rasa sakit hati, penghinaan, dan ketakutan yang luar biasa mencekam jiwanya. Kania terdiam membeku. Air hujan bukan lagi sekadar air, tapi terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitnya hingga ke tulang. Gaun mahal yang tadi pagi ia pakai untuk menemani Marvin bertemu klien kini terasa seperti kain karung basah yang berat dan dingin, menempel di tubuhnya, memperjelas betapa rapuh dan terhinanya dia. Pipinya masih berdenyut perih akibat tamparan Marvin, tapi rasa perih di hatinya 1000 kali lebih parah. Dia mencoba bangkit, bertumpu pada lututnya, namun kakinya gemetar hebat. Lutut dan telapak tangannya lecet perih tergesek aspal kasar. "Mas, Marvin, kenapa? Kenapa kamu setega ini?" Isak tangisnya pecah, namun suaranya ditelan oleh deru angin dan guntur yang menyambar di kejauhan. Dia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang mustahil. Kegelapan di sekelilingnya terasa absolut. Pepohonan di kiri kanan jalan tampak seperti raksasa-raksasa hitam yang siap menerkam. Dia sendirian. Di tengah hutan. Di tengah badai. Dia benar-benar bisa mati di sini. Entah karena kedinginan, atau dirampok, atau... Kania tidak berani melanjutkan pikirannya. Ketakutan itu melumpuhkannya. Tiba-tiba, dia teringat tasnya. Tas yang dilempar Marvin ke genangan lumpur. Dengan sisa tenaga, Kania merangkak beberapa jengkal, meraih tas kulit mahalnya yang kini penuh noda. Tangannya yang gemetar merogoh ke dalam, mencari satu-satunya harapannya, ponsel. Dia menariknya keluar. Hatinya mencelos. Layarnya retak dan gelap total. Air hujan telah merusaknya. Dia tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak ada ranti sahabatnya, tidak ada siapa-siapa.
Dia benar-benar terputus dari dunia. Tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih kencang, tangisan putus asa yang sesungguhnya. Tepat saat itu, di puncak keputusasaannya, sesuatu yang aneh terjadi. Hujan yang mengguyurnya tiba-tiba berhenti. Kania terdiam. Aneh. Padahal suara hujan masih terdengar deras di sekelilingnya, menghantam aspal dan dedaunan. Dia mendongak perlahan, matanya yang pedih karena air mata dan air hujan kini menatap ke atas. Sebuah payung hitam besar terentang di atas kepalanya, melindunginya dari badai. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia tidak mendengar suara mobil berhenti. Dia tidak mendengar langkah kaki. Dia terlalu sibuk meratapi nasibnya. Kania menahan napas, rasa takut yang baru dan berbeda menjalari punggungnya. Dia memberanikan diri menoleh ke samping. Sepasang sepatu pantofel pria yang basah, namun tampak bersih dan terawat, berdiri kokoh tepat di sebelahnya. Mata Kania yang ketakutan merayap ke atas. Seorang pria parubaya, berpenampilan sangat biasa, nyaris sederhana. Pria itu mengenakan jaket tipis yang juga basah di bagian bahu, namun dia memegang gagang payung itu dengan satu tangan yang kokoh, mengarahkannya tepat untuk melindungi Kania, membiarkan dirinya sendiri sedikit basah. Yang paling mencolok dan membuat Kania bingung adalah kacamata hitam legam yang dipakainya. Di tengah malam buta, di tengah hujan badai, dan di tangannya yang satu lagi, tergenggam sebuah tongkat lipat, tongkat untuk tunanetra. Malam yang buruk untuk dibuang seperti sampah. Suara pria itu terdengar. Tenang, dalam, dan sama sekali tidak panik. Sangat kontras dengan situasi mereka. Suaranya tidak menggelegar, tapi terdengar jelas di antara deru hujan. Kania terkesiap, refleks menggeser tubuhnya mundur di aspal yang basah. Si siapa Anda? Apa mau Anda? Tolong jangan sakiti saya. Saya tidak punya apa-apa. Pria itu tidak menoleh padanya. Wajahnya tetap lurus ke depan, ke arah jalanan gelap tempat mobil Marvin menghilang beberapa menit lalu. Suamimu, Marvin, bukan? Darah Kania serasa membeku. Jantungnya yang tadi berhenti, kini berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Bagaimana pria buta ini bisa tahu? Dia bahkan tidak ada di sini saat Marvin membuangnya. Pria sombong yang tak tahu diri, lanjut pria itu, nadanya masih datar, seolah sedang mengomentari cuaca, bukan mengomentari tragedi hidup seseorang. Kania menelan ludah. Rasa takutnya kini bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Bagaimana Anda tahu nama suami saya? Anda menguntit kami? Anda siapa? Apa Anda salah satu kliennya? Pria itu akhirnya sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang mendengarkan getaran suara Kania dengan lebih baik. Kacamata hitam itu memantulkan tetesan air hujan yang memercik dari payung. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira, Kania. Kania terperangah. Dia tahu namanya. Ini bukan kebetulan. Pria ini tahu segalanya. Kita tidak punya banyak waktu. Berdiri, perintah pria itu. Bukan perintah yang kasar, tapi tegas dan tak terbantahkan. Jalan ini berbahaya jika terlalu lama. Akan ada orang jahat yang lewat, atau mungkin binatang buas. Kania masih ragu. Ikut dengan orang asing? Pria buta misterius yang tahu segalanya di tengah malam? Ini gila. Saya tidak akan menyakitimu, kata pria itu lagi, seolah bisa membaca keraguan di dalam kepala Kania. Justru sebaliknya. Pria itu mengulurkan tangannya yang bebas, yang tidak memegang tongkat. Kania menatap tangan itu. Tangan yang bersih dan kokoh. Ikut aku. Pria itu menarik napas sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup Kania selamanya. Kita buat suami yang sombong yang tak tahu diri itu, menyesal selamanya. Kania terdiam. Kata-kata itu, menyesal selamanya. Kata-kata itu bergaung di benaknya, menyentuh titik terdalam dari rasa sakit hati dan penghinaan yang baru saja ditorehkan Marvin. Kemarahan yang dingin dan membara tiba-tiba mulai menggantikan rasa takutnya yang lumpuh. Dia menatap jalanan gelap di depan, lalu ke jalanan gelap di belakang. Mati kedinginan dan ketakutan di sini, atau mengambil risiko bersama pria misterius ini? Pria ini, entah siapa dia, setidaknya menawarkan sebuah tujuan.
Dia adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai ini. Pria itu sepertinya merasakan perubahan dalam diri Kania. Dia menurunkan tangannya karena Kania tidak kunjung menyambutnya. "Mobil saya menunggu di sana," katanya, menunjuk dengan dagunya ke arah belokan kecil yang tertutup semak-semak, sekitar 20 meter di depan mereka, yang Kania tidak sadari sebelumnya. Memang benar, ada siluet sebuah mobil sedan berwarna gelap yang lampunya mati, terparkir rapi seolah sedang bersembunyi. Kania menguatkan hatinya. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk bangkit berdiri. Kakinya masih gemetar, gaunnya berlepotan lumpur. Anda janji tidak akan menyakiti saya?" "Waktu kita berjalan, Nak," jawab pria itu, kini sedikit lebih lembut. Kania memungut tasnya yang kotor dan memeluknya erat di dada. Dia tidak punya pilihan lain. Dia berjalan tertatih di bawah payung pria itu, melangkah menjauhi titik di mana dia dibuang, meninggalkan sisa-sisa harga dirinya yang hancur di aspal yang basah. Mereka sampai di mobil. Mobil itu tampak sangat biasa dari luar. Sedan hitam standar, jauh dari kemewahan mobil Marvin. Seorang pria lain duduk diam di kursi kemudi, wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan. Pria buta itu membukakan pintu belakang untuk Kania. "Masuklah." Di dalam hangat. Kania ragu untuk sepersekian detik, menatap wajah pria itu yang terhalang kacamata. Lalu, dia masuk. Di dalam, memang hangat dan kering. Pria buta itu kemudian masuk ke kursi penumpang depan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Sopir itu menyalakan mesin tanpa suara, lalu menyalakan lampu. Mobil bergerak pelan, keluar dari persembunyiannya dan kembali ke jalan raya. Kania melihat ke belakang melalui kaca jendela yang berembun. Dia melihat tempat dia dibuang tadi, yang kini kembali menjadi titik gelap dan sepi di tengah badai. Dia tidak tahu kemana dia akan dibawa. Dia tidak tahu siapa pria ini sebenarnya. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, hidupnya, seperti yang dia kenal selama ini, baru saja berakhir. Dan sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan tak terduga, baru saja dimulai. Keheningan di dalam mobil terasa lebih pekat daripada kegelapan di luar. Kania duduk di kursi belakang, memeluk dirinya sendiri. Penghangat ruangan di dalam mobil sedan itu perlahan mengeringkan pakaiannya yang basah, namun rasa dingin di tulangnya tak kunjung hilang. Dia mencuri pandang ke kursi depan. Pria buta misterius itu duduk tegak, diam 1000 bahasa. Sopir yang mengemudi juga sama diamnya, fokus pada jalanan yang kini mulai beralih dari hutan sepi ke jalanan beraspal yang lebih terawat. Kania memberanikan diri bertanya. Kita mau kemana?" Suaranya nyaris tak terdengar, serak karena tangis dan dingin. Pria buta itu tidak menoleh. "Ke tempat aman." Jawaban singkat itu tidak memberikannya ketenangan, malah menambah kecemasannya. Apa maksudnya, tempat aman? Kantor polisi? Rumah sakit? Tapi mobil ini tidak mengarah ke sana. Mobil ini justru memasuki sebuah kawasan perumahan yang sangat elit. Kania bisa melihat pos penjagaan super ketat yang baru saja mereka lewati. Jantungnya berdebar lagi. Pria buta yang sederhana ini, tinggal di kawasan semahal ini? Mobil berhenti bukan di sebuah rumah biasa, melainkan di depan bangunan yang lebih mirip paviliun tamu mewah, guest house privat yang sangat besar dan modern, tersembunyi di balik pagar tanaman yang tinggi dan rimbun. Sopir itu bergegas keluar, membukakan pintu untuk si pria buta, lalu membukakan pintu untuk Kania. Pria buta itu turun, tongkatnya mengetuk-ngetuk pelan di jalan setapak yang terbuat dari batu alam. "Ikuti saya." Kania melangkah keluar dengan ragu. Lumpur dari gaun dan sepatunya langsung mengotori batu alam yang bersih itu. Dia merasa malu dan kotor. Begitu pintu guest house terbuka, Kania terperangah. Interiornya luar biasa. Hangat, mewah, namun berselera tinggi. Jauh lebih megah daripada apartemennya dan Marvin. Seorang wanita paruh baya berseragam, Bei Asih, langsung muncul, seolah sudah menunggu. "Bei, tolong siapkan kamar tamu utama," kata pria buta itu. Otoritas dalam suaranya begitu jelas. "Berikan ibu ini pakaian kering yang paling nyaman, apa saja yang ada. Dan siapkan minuman jahe hangat. Cepat." "Baik, Tuan," jawab Bei Asih, yang kemudian menatap Kania dengan tatapan iba bercampur profesional. "Mari, Bu."
Silakan ikut saya. Kania seperti robot. Dia mengikuti Bei Asi ke sebuah kamar yang lebih besar dari ruang tamu di rumahnya. Kamar mandi marmer yang berkilauan, walk-in closet yang terisi pakaian-pakaian baru yang simpel namun mahal. Bei Asi menyerahkan handuk tebal, jubah mandi dari bahan kasmir yang lembut, dan satu set pakaian tidur dari sutra. Saya siapkan minumannya di ruang tengah, Bu. Kania mengunci pintu kamar mandi. Dia berdiri di bawah pancuran air panas, membiarkan air itu membasuh lumpur, membasuh dingin, dan mencoba membasuh penghinaan yang dia rasakan. Dia melihat pantulan dirinya di cermin besar yang beruap. Pipinya memar. Matanya bengkak. Rambutnya kusut. Dia terlihat hancur. Tapi di balik kehancuran itu, ada bara api baru yang mulai menyala. Bara kemarahan. Setelah berganti pakaian, dia keluar. Dia merasa sedikit lebih manusiawi, meski hatinya masih kacau. Dia berjalan ke ruang tengah yang megah, di mana perapian gas menyala lembut. Secangkir teh jahe hangat sudah menunggunya di meja. Dia baru saja akan duduk ketika pria itu kembali. Pria itu telah berganti pakaian. Jaketnya yang basah telah hilang, digantikan kemeja polo bersih berwarna gelap. Dia masih memakai kacamata hitam legamnya. Dia berjalan mendekat. Kania refleks berdiri, sedikit gemetar. Duduklah, Kania, katanya. Lagi. Dia tahu namanya. Siapa Anda sebenarnya? Tuntut Kania, suaranya sedikit lebih kuat sekarang. Bagaimana Anda tahu nama saya? Bagaimana Anda tahu nama Marvin? Apa mau Anda? Anda bukan sekadar orang buta yang kebetulan lewat, kan? Pria itu berdiri di depan perapian, membelakangi Kania sejenak. Suamimu, dia adalah pria yang sangat bodoh. Dia pikir dia pintar, tapi dia hanya sombong. Dia punya berlian di rumah, tapi dia sibuk mencari kerikil di luar. Jangan bicara tentang suami saya, potong Kania. Meskipun dia baru saja membuangmu di jalanan seperti sampah, balas pria itu, nadanya tajam. Kania terdiam. Pria itu berbalik. Dia berjalan perlahan hingga berdiri tepat di depan Kania, hanya berjarak 1 meter. Kania bisa merasakan aura kekuasaan yang aneh menguar dari pria yang tidak bisa melihat ini. Anda masih bertanya bagaimana saya tahu namamu, desah pria itu. Padahal kau tidak bertanya, bagaimana saya tahu dia menipuku. Kania membeku. Apa maksud Anda? Pria itu tersenyum tipis. Senyuman yang dingin. Matamu bengkak. Pipimu memar. Kania tersentak. Bagaimana dia tahu? Anda? Kamu bingung, lanjut pria itu. Bagaimana bisa seorang pria buta tahu detail seperti itu? Pria itu mengangkat tangannya perlahan. Sangat perlahan. Jantung Kania berdebar begitu kencang seolah akan meledak dari dadanya. Tangan itu menyentuh bingkai kacamata hitam legamnya. Dan kemudian dia melepaskannya. Kania menahan napas. Dia siap melihat mata yang keruh, mata yang berkabut, atau bola mata yang rusak. Tapi yang dia lihat adalah sepasang mata yang paling tajam, paling jernih, dan paling cerdas yang pernah dia temui seumur hidupnya. Mata itu menatap lurus, menembus, langsung ke dalam jiwanya. Gelas. Cangkir teh jahe di tangan Kania terlepas dari genggamannya yang lemas. Cangkir itu jatuh ke karpet tebal yang mewah. Isinya tumpah, namun bunyinya nyaris tak terdengar. Anda? Bisik Kania, tubuhnya gemetar hebat. Anda tidak buta. Pria itu menatapnya tanpa berkedip. Tidak, Kania. Saya tidak buta. Tapi tongkat itu, kacamata itu, di jalan cara Anda berjalan? Kania tergagap, otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Perlengkapan kerja, jawab pria itu dengan tenang. Dia menunduk melihat cangkir yang tumpah, lalu kembali menatap Kania. Terkadang, cara terbaik untuk melihat karakter asli seseorang adalah dengan membuat mereka berpikir, Anda tidak bisa melihat mereka sama sekali. Pria itu melangkah mundur dan duduk di sofa tunggal di seberangnya. Menatap Kania dengan tatapan yang penuh perhitungan, namun ada sebersit simpati di sana. Perkenalkan, katanya, nadanya kini berubah total. Tidak ada lagi nada pria tua misterius. Ini adalah nada seorang CEO. Nada seorang penguasa.
Nama saya Darmawan. Kania mengernyit. Darmawan. Darmawan. Nama itu. Ya Tuhan. Nama itu. Marvin menyebutnya berulang kali dalam tidurnya, dalam gumamannya, dalam rencana-rencananya. Anda, Darmawan? Kania menutup mulutnya dengan kedua tangan. Investor-investor yang akan ditemui Mas Marvin. Pak Darmawan mengangguk pelan. Lebih tepatnya, koreksinya dengan dingin. Saya adalah investor yang sedang menjadi target penipuan suamimu. Dan dia? Pak Darmawan tersenyum miring. Dia baru saja menyebut saya, investor tua bodoh, di telepon, 15 menit sebelum dia membuangmu. Kania terduduk lemas di sofa. Dunianya jungkir balik untuk kedua kalinya malam ini. Pria buta yang menolongnya, ternyata adalah target utama suaminya. Malam ini, lanjut Pak Darmawan, saya sedang dalam perjalanan pulang setelah mengawasinya di restoran. Saya melihat mobilnya ugal-ugalan. Saya menyuruh sopir saya mengikutinya. Dan saya melihat semuanya, Kania. Saya melihat penghinaan itu dengan kedua mata saya yang sangat jernih ini. Kania terduduk kaku di sofa mewah itu. Pikirannya berputar 1000 mil per jam, mencoba menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang baru saja dilemparkan ke pangkuannya. Pak Darmawan. Investor yang dikejar-kejar Marvin. Pria yang suaminya sebut, tua bodoh. Pria yang kini duduk di hadapannya dengan mata setajam elang. Pria yang baru saja menyelamatkannya setelah melihatnya dibuang seperti binatang. Semuanya terasa begitu surreal. Anda melihatnya? Bisik Kania, suaranya masih bergetar. Anda melihat Mas Marvin menampar saya? Dan meninggalkan saya? Saya melihat semuanya. Jawab Pak Darmawan, nadanya datar namun syarat dengan ketegasan. Saya melihat arogansinya di restoran saat dia pikir berhasil meyakinkan tim saya. Dan saya melihat puncaknya malam ini. Saya katakan padamu, Kania, suamimu itu tidak hanya bodoh, dia juga ceroboh. Pak Darmawan bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman yang basah oleh hujan. Dia berdiri membelakangi Kania sejenak. Proposal yang diajukan Marvin kepada saya, itu sampah. Data keuangan palsu. Dia menggelembungkan aset perusahaan hingga 300% dan menyembunyikan utang bank yang hampir jatuh tempo. Dia pikir saya tidak akan memeriksanya? Dia pikir saya membangun semua ini? Pak Darmawan menggerakkan tangannya, menunjuk ke kemewahan di sekelilingnya, dengan menjadi bodoh. Kania menelan ludah. Dia tahu Marvin nekat, tapi dia tidak tahu separah ini. Kenapa Anda memberitahu saya semua ini? Tanya Kania, ketakutan mulai merayapinya lagi. Apa dia akan dijebloskan ke penjara juga sebagai istri Marvin? Pak Darmawan berbalik. Tatapannya intens, seolah mengukur kedalaman jiwa Kania. Saya bisa saja langsung menghancurkannya. Menyerahkan bukti awal saya ke polisi dan melihatnya membusuk di penjara. Tapi itu terlalu mudah baginya. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Dia berjalan mendekat, berhenti beberapa langkah di depan Kania. Saya punya prinsip, Kania. Saya benci penipu. Mereka merusak ekosistem bisnis yang sehat dengan kebohongan. Tapi ada satu hal yang lebih saya benci. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Saya lebih benci lagi pria yang menindas wanita. Terutama pria yang menggunakan kekuatannya untuk menghina istri yang seharusnya dia lindungi. Kata-kata itu menghantam Kania. Dia menatap Pak Darmawan, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia tidak melihat ancaman. Dia melihat sekutu. Saya punya bukti-bukti dari luar. Lanjut Pak Darmawan, suaranya kembali ke nada bisnis. Proposal palsunya, rekaman pertemuannya dengan tim saya. Tapi untuk menjeratnya tanpa celah, saya butuh sesuatu dari dalam. Sesuatu yang hanya bisa diakses olehmu. Darah Kania serasa berhenti mengalir. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Suamimu, kata Pak Darmawan sambil berjalan ke sebuah meja kerja di sudut ruangan. Dia pasti menyimpan data keuangan yang asli di suatu tempat. Laptop pribadinya, yang selalu dia bawa-bawa itu. Atau mungkin brankas rahasia di ruang kerjanya. Saya butuh bukti pembandingnya, Kania. Data asli yang dia sembunyikan,
yang akan membuktikan 100% bahwa proposal yang dia berikan pada saya adalah kebohongan yang disengaja. Kania gemetar. Masuk ke ruang kerja Marvin, menyentuh laptopnya. Itu adalah area terlarang. Marvin akan membunuhnya jika tahu. Tapi bayangan tamparan Marvin, suara mobilnya yang melesat pergi di tengah hujan, dan rasa dingin yang membekukan di jalanan tadi, kembali membakar hatinya. Penghinaan itu? Apa yang akan terjadi padanya jika saya membantu Anda? Tanya Kania, suaranya kini lebih mantap. Dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Penjara. Kebangkrutan. Kehancuran total, jawab Pak Darmawan tanpa basa-basi. Dan kamu akan bebas. Bebas. Satu kata itu bergema di benak Kania. Bebas dari hinaan. Bebas dari rasa takut. Bebas dari pria yang telah mengubahnya dari wanita cerdas menjadi pajangan yang tak berharga. Didorong oleh rasa sakit hati dan penghinaan yang sudah diubun-ubun, Kania mengangkat wajahnya. Pipinya mungkin memar, tapi matanya kini menyala dengan resolusi baru. Saya akan bantu Bapak. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Pak Darmawan. Saya tahu Anda wanita cerdas, Kania. Marvin meremehkanmu, itu kesalahan terbesarnya. Dia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan dua benda kecil. Satu adalah sebuah flash disk berwarna hitam polos. Satunya lagi adalah sebuah bros kecil berbentuk daun yang cantik. Ini bukan flash disk biasa, jelas Pak Darmawan, menyerahkannya pada Kania. Ini alat penyalin data berkecepatan tinggi. Saat Marvin lengah, kamu hanya perlu mencolokkannya ke laptopnya. Tidak perlu membuka file apapun. Tekan tombol kecil di sampingnya 3 kali. Dia akan menyalin semua data tersembunyi, termasuk yang sudah dihapus, dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu dia mengambil bros itu. Dan ini perekam audio dan video definisi tinggi. Sematkan di pakaianmu di rumah. Saat kamu berbicara dengannya. Saat dia menelepon Ibu Vira, ibunya. Saat dia mungkin membuka brankasnya. Kita butuh semua bukti itu. Pak Darmawan memberikan instruksi terakhirnya. Besok, saya akan mengantarmu pulang. Jangan terlihat marah. Terlihatlah hancur, menyesal, dan ketakutan. Minta maaflah padanya. Katakan kamu salah telah meragukannya. Pria sombong seperti Marvin akan mabuk oleh egonya. Saat dia merasa menang, saat itulah dia akan menjadi sangat lengah. Kania menggenggam kedua benda itu. Rasanya dingin dan berat di tangannya. Saya mengerti. Bagus, kata Pak Darmawan. Sekarang, istirahatlah. Besok perangmu yang sesungguhnya dimulai. Matahari pagi menembus awan kelabu sisa badai semalam. Sebuah sedan hitam biasa berhenti di tikungan jalan, sekitar 100 meter dari lobi apartemen penthouse mewah tempat Kania tinggal. Kania tidak diantar sampai depan. Itu adalah bagian dari rencana Pak Darmawan untuk menghindari kecurigaan sekecil apapun. Anda yakin siap, Kania? Suara Pak Darmawan terdengar tenang dari airpitch kecil yang tersembunyi di telinga Kania, tersamar oleh rambutnya yang sengaja dibiarkan tergerai kusut. Kania menatap gedung tinggi di depannya. Gedung yang selama ini dia anggap sebagai rumah, namun semalam terasa seperti penjara yang membuangnya. Saya siap, desisnya pelan. Dia sudah berganti pakaian. Tim Pak Darmawan menyediakan pakaian ganti yang mirip dengan miliknya, namun tampak kusam dan sedikit lembab. Pipinya yang sembab dan sisa memar kebiruan di pipinya adalah riasan terbaik untuk perannya pagi ini. Dia juga telah memasang bros perekam kecil berbentuk daun di balik rah pakaiannya, tersembunyi namun siaga. Dia melangkah keluar dari mobil. Setiap langkah menuju lobi terasa berat. Ini adalah panggungnya. Dia bukan lagi Kania sang korban yang menangis di jalanan. Dia adalah Kania sang aktris, yang akan memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Dia menempelkan keycardnya di lift privat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut pada Marvin, tapi takut gagal dalam misinya. Denting. Pintu lift terbuka, langsung di dalam unit penthouse mereka. Suasana di dalam ruangan terasa tegang. Dan di sana, di tengah ruang tamu, berdirilah Marvin. Dia jelas tidak tidur. Kemeja yang ia kenakan semalam kini kusut masih,
rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Dia mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Begitu pintu lift terbuka dan Kania melangkah keluar dengan tertatih, mata Marvin langsung menyipit tajam. Kemarahan murni terpancar dari wajahnya. "Beraninya kamu kembali," bentak Marvin, suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi. "Dari mana saja kamu?" "Hah? Pergi ke polisi? Mengadu pada sahabatmu? Kamu pikir aku takut?" Dia jelas cemas semalaman, bukan cemas akan keselamatan Kania, tapi cemas jika Kania merusak rencananya. Kania, persis seperti yang telah dilatihnya dalam hati semalaman, langsung menunjukkan reaksi yang diharapkan Marvin. Dia tersentak hebat mendengar bentakan itu, bahunya merosot seolah-olah jiwanya telah patah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berjalan maju beberapa langkah, kakinya sengaja diseret seolah tak bertenaga. Lalu, di depan Marvin yang masih memasang kuda-kuda untuk marah lebih lanjut, Kania melakukan sesuatu yang tak terduga. Bro! Dia menjatuhkan dirinya. Bersimpuh di lantai marmer yang dingin, tepat di kaki Marvin. Marvin tertegun. Kania mengangkat kedua tangannya, mencengkeram erat ujung celana bahan mahal suaminya. Kepalanya tertunduk dalam. Bahunya berguncang hebat. Mas Marvin. Maafkan aku, isaknya. Tangisan ini tulus. Namun bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan kemarahan yang disalurkan. Aku minta maaf. Mas, aku salah. Aku salah sudah melawanmu. Aku kedinginan, aku takut sekali semalam. Keheningan melanda. Marvin menatap puncak kepala istrinya yang berguncang. Dia mengharapkan perlawanan, teriakan, atau mungkin ancaman. Dia tidak mengharapkan penyerahan diri total seperti ini. Perlahan, sangat perlahan wajah Marvin yang tegang mulai mengendur. Matanya yang marah kini berubah menjadi meremehkan. Senyum miring yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Dia telah menang. Dia telah mematahkannya. Bagus, desis Marvin, suaranya rendah dan penuh kepuasan. Dia menarik kakinya dengan kasar dari cengkeraman Kania, membuat istrinya itu nyaris tersungkur ke depan. Bagus kalau kamu akhirnya tahu diri. Bagus kalau kamu akhirnya sadar di mana posisimu yang sebenarnya. Marvin berjongkok di depan Kania, posturnya mengintimidasi. Dengan kasar, dia menjambak rambut Kania, memaksa istrinya mendongak untuk menatapnya. Matanya menatap tajam ke mata Kania yang basah air mata. "Lihat aku," perintahnya. "Sakit, kan rasanya dibuang? Itu pelajaranmu. Jangan pernah lagi, kamu berani meragukanku, atau membantah satu kata pun yang keluar dari mulutku. Paham?" Rasa sakit di kulit kepalanya menjalar, tapi Kania menahannya. Dia menatap mata suaminya, menunjukkan ketakutan yang murni di permukaannya. Iya, Mas. Paham, lirihnya, suaranya bergetar. "Aku paham. Maafkan aku. Kamu benar, Mas. Kamu selalu benar. Aku yang bodoh. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi." Marvin tertawa. Tawa yang keras, sombong, dan melegakan. Dia melepaskan jambakannya dengan kasar. Dia berdiri, merasa seperti dewa. Egonya membuncah setinggi langit. Istrinya sudah takluk di kakinya. Investor bodoh itu akan segera menyerahkan uangnya. Dia adalah raja dunia. Aku kedinginan semalaman di pos satpam lobi. Mas, Kania berbohong dengan lancar, menambah detail agar ceritanya meyakinkan. Aku tidak berani naik sampai pagi. Aku boleh mandi air panas? Badanku sakit semua. Terserah, bentak Marvin, nadanya kini lebih santai, lebih meremehkan. Dia sudah menang, jadi dia bermurah hati. Cepat bersihkan dirimu. Kamu bau seperti anjing basah. Setelah itu, buatkan aku kopi. Kopi terenak yang kamu punya. Mengerti? Aku harus menelepon Ibu Vira. Memberinya kabar baik soal proyek besarku. Itu dia, batin Kania. Pancingannya termakan. Marvin berjalan angkuh ke arah balkon, merogoh saku mengambil ponselnya, punggungnya menghadap Kania. Dia tidak lagi menganggap istrinya sebagai ancaman. Dia tidak lagi peduli. Di matanya,
Kania sudah hancur. Kania bangkit perlahan. Kakinya gemetar, tapi kali ini karena adrenalin yang memuncak. Saat dia berjalan tertatih menuju kamar tidur, matanya melirik ke sofa. Dan di sanalah letak kesalahan fatal Marvin. Tas kerja suaminya. Tergeletak di sofa, tidak ditutup rapat. Di sebelahnya, tergeletak laptop pribadi Marvin, sedang diisi daya di meja kopi. Marvin benar-benar sudah lengah. Dia terlalu sibuk merayakan kemenangannya yang palsu. Dia tidak sadar, wanita yang dia anggap sebagai pajangan, yang baru saja dia hancurkan, kini memiliki senjata untuk menghancurkannya kembali. Kania menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang dingin di bibirnya. Kania menutup pintu kamar mandi, menguncinya. Suara air yang menyembur dari pancuran, seolah menutupi suara detak jantungnya sendiri yang berdebar-debar seperti genderang perang. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang sembab, pipi yang masih sedikit membiru. Tapi tatapan matanya sudah berbeda. Bukan lagi tatapan istri penurut yang ketakutan. Ini adalah tatapan seorang prajurit yang sedang menyusun strategi. Dia menyentuh bros daun kecil yang tersemat di balik kerah pakaian tidurnya. Alat itu merekam segalanya. Hinaan Marvin. Tawa arogannya. Pengakuannya bahwa Kania sudah jinak. Semua itu adalah amunisi. Setelah beberapa menit, dia keluar dari kamar mandi, sudah segar dan berganti pakaian rumah yang sederhana. Dia sengaja memilih pakaian yang paling tidak menarik. Perannya hari ini adalah sebagai bayangan. Di ruang tamu, Marvin sedang menelepon seseorang. Kania tidak perlu menebak siapa. Suara tawa Ibu Vira yang melengking terdengar samar-samar dari seberang, bahkan dari jarak beberapa meter. Hahaha, iya, Ibu. Tentu saja aku berhasil. Marvin berbicara dengan suara keras, penuh kesombongan, sengaja agar Kania mendengar. Investor tua itu sudah masuk perangkap. Sebentar lagi kita akan pesta besar. Bu, Ibu mau apartemen baru lagi di mana? Sebut saja. Kania merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Apartemen lagi? Marvin melirik ke arah Kania yang berdiri kaku di dekat dapur. Dia menutup speaker ponselnya sejenak. Apa kamu lihat? Buatkan aku kopi. Yang enak. Dan jangan bengong di situ. Lalu dia kembali tertawa ke telepon. Oh, Kania? Dia aman, Bu. Biasa, tadi malam dia sedikit keras kepala. Tapi sudah kuberi pelajaran. Sekarang sudah jinak lagi di kakiku. Hahaha, dia tidak akan kemana-mana. Pajangan itu tahu siapa tuannya. Tangan Kania terkepal di sisinya, hingga kuku-kukunya memutih. Sabar, Kania. Sabar. Dia berbalik ke dapur, menyiapkan kopi termahal yang mereka miliki. Tangannya harus stabil. Dia tidak boleh menunjukkan getaran kemarahan sedikit pun. Dia meletakkan cangkir kopi itu dengan hormat di meja samping Marvin. Kopinya, Mas. Marvin mengabaikannya, hanya mengambil cangkir itu tanpa melihat. Oke, Bu. Nanti aku telepon lagi. Aku harus bersiap-siap. Ada pertemuan kecil sebelum penandatanganan besar besok lusa. Iya, Ibu tenang saja. Aku sayang Ibu. Muach. Marvin menutup telepon. Dia menyeruput kopinya, lalu menatap Kania yang masih berdiri menunduk. Itu, katanya sambil menunjuk cangkir. Baru benar. Akhirnya kamu berguna. Dia bangkit, meregangkan tubuh. Aku mau mandi air panas. Siapkan kemeja biru termahalku. Yang dari Italia. Aku mau terlihat sempurna hari ini. Baik, Mas, jawab Kania lirih. Marvin berjalan angkuh menuju kamar tidur utama. Dan inilah saat yang ditunggu Kania. Kesempatan emas itu. Saat Marvin masuk ke kamar mandi dan suara pancuran air yang deras mulai terdengar, Kania tahu jam pasirnya telah dimulai. Dia tidak berlari. Dia berjalan cepat, tanpa suara, menuju satu ruangan yang selalu terlarang baginya, ruang kerja Marvin. Dan benar saja, seperti dugaannya, Marvin, dalam puncak arogansinya, bahkan tidak mengunci pintu ruang kerjanya. Dia sudah tidak lagi menganggap Kania sebagai ancaman, dia hanyalah debu. Kania mendorong pelan pintu kayu jati yang berat itu. Ruangan itu rapi, dingin,
dan berbau maskulin. Di atas meja mahoni yang mengilap, tergeletak laptop pribadi Marvin. Menyala. Terhubung dengan pengisi daya. Layarnya menampilkan screensaver foto Marvin yang sedang bermain golf. Jantung Kania serasa meloncat ke tenggorokannya. Dia bahkan tidak menguncinya. Desis Kania pada dirinya sendiri, pada AirPage Pak Darmawan yang mungkin mendengarkan. Tangannya gemetar saat merogoh flash disk kecil pemberian Pak Darmawan dari saku celananya. Dia melihat ke pintu, mendengarkan. Suara air masih deras. Marvin mungkin sedang bernyanyi di bawah pancuran. Dia mencolokkan flash disk itu ke port USB. Tangannya berkeringat. Dia menekan tombol kecil tersembunyi di sampingnya 3 kali, seperti instruksi. 1, 2, 3. Sebuah lampu biru kecil di flash disk itu mulai berkedip-kedip cepat. Menyalin. 1 menit terasa seperti 1 jam. Kania berdiri kaku, matanya liar memandangi layar. Dia harus melakukan sesuatu selagi menunggu. Matanya tertuju pada brankas besar yang tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding. Kania tahu kodenya. Marvin pernah memberitahunya dengan sombong. 0105, tanggal lahir Ibu Vira. Satu-satunya wanita yang penting dalam hidupku. Jangan pernah lupakan itu. Tangan Kania bergerak cepat di atas keypad numerik. 0105 klik. Brankas terbuka. Dia tidak mencari uang. Dia mencari dokumen. Dan di sanalah mereka. Tepat di rak atas. 2 map tebal. Map pertama bertuliskan, keuangan asli. Map kedua bertuliskan, aset Ibu Vira. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia membuka map Ibu Vira terlebih dahulu. Isinya bukan hanya bukti transfer. Isinya adalah salinan sertifikat. Sebuah apartemen mewah di pusat kota. Sebuah ruko di kawasan bisnis. Dan sebidang tanah di puncak. Semuanya atas nama Ibu Vira. Jadi ini? Desisnya penuh racun. Ini bukan sekadar penipuan investasi. Ini adalah penggelapan uang perusahaan yang sistematis. Uang yang seharusnya menjadi aset bersama mereka, dialihkan Marvin ke ibunya sendiri. Dia bahkan tidak menggunakan namanya sendiri. Dia menggunakan ibunya sebagai tameng. Lalu dia membuka map keuangan asli. Dia tidak mengerti semua angkanya, tapi dia melihat satu hal dengan jelas. Kolom kerugian yang ditandai merah di mana-mana. Perusahaan Marvin sebenarnya diambang kebangkrutan. Proposal yang diajukan ke Pak Darmawan bukanlah untuk ekspansi. Itu adalah untuk menutupi lubang utang yang menganga. Ting. Suara notifikasi lembut datang dari laptop. Di layar, muncul jendela kecil, copy complete. Lampu di flash disk itu kini menyala hijau solid. Tepat pada saat itu, suara pancuran air di kamar mandi utama berhenti. Keheningan total. Napas Kania tercekat. Dia bergerak seperti kilat. Dia menutup kedua map itu, memasukkannya kembali ke brankas, menutup pintu brankas, dan memutar kuncinya. Dia memutar lukisan kembali ke tempatnya. Dia berlari ke meja, mencabut flash disk itu dengan sekali tarikan. Dia baru saja menyembunyikan flash disk itu di balik pinggang celananya ketika pintu ruang kerja terbuka. Marvin berdiri di sana. Hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya, rambutnya basah meneteskan air. Dia menatap Kania dengan curiga. Sedang apa kamu di sini? Jantung Kania serasa meledak. Napas Kania tertahan di tenggorokannya. Dia membeku. Seluruh aliran darahnya seakan berhenti, digantikan oleh es. Marvin berdiri di ambang pintu ruang kerja, hanya berbalut handuk, menatapnya dengan mata elang yang menyipit. Satu tetes air jatuh dari rambutnya ke bahunya, namun Kania bisa mendengarnya seolah itu adalah dentuman palu. Flash disk di balik pinggang celananya terasa panas membara. Sedang apa kamu di sini? Suara Marvin rendah, dingin, dan penuh kecurigaan. Kesombongannya tadi lenyap seketika, digantikan oleh insting predator yang mencium sesuatu yang salah. Kania harus berpikir dalam sepersekian detik. Dia tidak boleh gemetar. Dia tidak boleh terlihat bersalah. Dia harus kembali menjadi istri, jinak, yang bodoh. Dia sengaja menjatuhkan matanya, menunjukkan ketakutan. Tangannya, yang untungnya kosong,
langsung memilin-milin ujung bajunya. Maaf, Mas. Aku tanya, sedang apa kamu di ruanganku? Marvin melangkah maju. Aku cari penjepit dasi, Mas. Kania berkata cepat, suaranya dibuat bergetar panik. Yang emas. Yang kata Mas cocok sekali dengan kemeja biru dari Italia itu. Aku tadi sudah siapkan kemejanya, tapi aku lupa Mas simpan penjepit dasi itu di mana. Aku pikir di laci meja ini. Maaf, Mas, aku cuma mau melayani Mas dengan baik. Aku tidak mau Mas marah lagi. Alasan itu sempurna. Alasan itu memosisikan Kania sebagai pelayan yang bodoh, bukan sebagai ancaman. Alasan itu menyanjung egonya, penjepit dasi emas, kemeja Italia. Marvin berhenti melangkah. Matanya masih menatap tajam, memindai Kania dari atas ke bawah, lalu ke meja kerjanya. Laptop masih menyala. Brankas tertutup rapat di balik lukisan. Tidak ada yang terlihat salah. Kecurigaannya perlahan mereda, digantikan oleh rasa jijik yang biasa. Bodoh, desisnya. Penjepit dasi itu ada di kotak jam tanganku. Bukan di sini. Sudah kubilang jangan pernah masuk ruanganku tanpa izinku. Otakmu di mana? Dia meraih lengan Kania dengan kasar, menariknya keluar dari ruangan. Pergi. Siapkan kemejaku. Dan jangan pernah menyentuh apapun di ruang kerja ini lagi. Mengerti? Iya, Mas. Mengerti. Maafkan aku, Mas. Kania menunduk dalam-dalam, menyembunyikan kelegaan yang luar biasa besar di matanya. Dia ditarik keluar dan Marvin membanting pintu ruang kerja itu hingga tertutup. Kania bersandar di dinding koridor, kakinya lemas nyaris tak bisa berdiri. Dia berhasil. Flash disk berisi semua kebusukan Marvin kini aman bersamanya. Sisa pagi itu Kania habiskan dengan menjadi pelayan yang sempurna. Menyiapkan kemeja, menyemir sepatu, membuatkan sarapan kedua. Marvin, setelah insiden kecil di ruang kerja tadi, kembali ke mode sombongnya. Dia sudah melupakan kecurigaannya, terlalu sibuk membayangkan puluhan miliar yang akan datang. Kesempatan kedua Kania datang saat makan siang. Mas, katanya dengan suara sepelan mungkin. Stok kopi kesukaan Mas yang dari luar negeri itu, tinggal sedikit. Apa boleh aku ke supermarket di bawah untuk membelinya? Supaya besok pagi Mas tetap bisa minum. Marvin, yang sedang sibuk di laptopnya, laptop yang sama sekali tidak dia curigai baru saja diperkosa datanya, mendengus. Repot sekali. Ya sudah, pergi. Jangan lama-lama. Dan jangan coba-coba menelepon siapapun. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Dia melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke meja. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Kania bergegas pergi. Tujuannya bukan supermarket. Di lobi basement apartemen, di sudut yang sepi dekat pintu keluar darurat, Ranti, sahabatnya, sudah menunggu. Wajah Ranti pucat karena cemas. Kania, ya Tuhan, kamu tidak apa-apa. Ranti langsung memeluknya. Aku tidak apa-apa. Tidak ada waktu, Kania melepaskan pelukan itu. Dengan gerakan cepat, dia menyerahkan flash disk hitam kecil itu dan bros daun yang dari tadi tersemat di bajunya. Ini, semua ada di sini. Keuangan asli, bukti transfer ke Ibu Vira, dan rekaman semua hinaan Marvin pagi ini. Tolong, Ran. Berikan ini ke tim Pak Darmawan. Pasti, Ranti menggenggam benda-benda itu erat. Pak Darmawan sudah menyiapkan segalanya. Timnya menunggu di seberang jalan. Kania, setelah ini, apa kamu yakin? Aku yakin, jawab Kania, matanya berkilat dingin. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya. Kania kembali ke atas, membawa kantong belanjaan berisi kopi mahal sebagai alibi. Sisa hari itu berjalan lambat menyiksa. Sore harinya, saat Kania sedang menyiapkan makan malam, ponsel Marvin berdering nyaring di ruang tengah. Kania mengintip dari dapur. Marvin mengangkatnya dengan gaya angkuh. Ya, halo? Kania melihat perubahan di wajah suaminya. Wajah itu menegang, lalu pecah menjadi senyum euforia terbesar yang pernah Kania lihat. Benarkah? Ya, tentu saja.
Marvin tertawa terbahak-bahak. Investor utama? Sangat terkesan? Tentu saja. Saya bilang juga apa? Visi saya jelas. Marvin mondar-mandir, dadanya membusung. Lusa? Penandatanganan final? Jam 10 pagi di kantor Darmawan Group? Catat. Saya pasti akan ke sana. Ini berita terbaik dalam hidup saya. Terima kasih. Terima kasih. Marvin menutup telepon. Dia berteriak kencang. Yes. Dia berlari ke arah Kania di dapur, tapi tidak untuk memeluknya. Dia memegang kedua bahu Kania, mengguncangnya sedikit. Lihat. Akhirnya. Puluhan miliar, Kania. Puluhan miliar. Investor tua itu sudah takluk. Aku bilang juga apa? Aku jenius. Aku jenius. Kania hanya bisa mengangguk, memasang wajah kagum yang palsu. Marvin langsung mengambil ponselnya lagi, menekan panggilan cepat. Ibu. Ibu Vira. Kita berhasil. Lusa kita resmi jadi miliarder. Hahaha. Siapkan gaun terbaik ibu. Ibu mau apa? Tas? Mobil baru? Sebut saja, Bu. Anak kesayangan ibu ini berhasil. Marvin berpesta sendirian. Dia membuka sebotol sampanye mahal, meminumnya langsung dari botol. Dia memutar musik keras-keras, menari-nari di ruang tamunya, merayakan kehancurannya sendiri yang akan datang dalam waktu kurang dari 48 jam. Dia menoleh pada Kania, yang berdiri diam mematung di sudut ruangan, memegang lap. Dan kamu, katanya, menunjuk Kania dengan botol sampanye, tatapannya meremehkan. Kamu, istri pembawa sialku. Kamu beruntung aku masih mau menerimamu saat aku kaya nanti. Mungkin, aku akan membelikanmu kalung baru. Sebagai ganti rugi sudah menakut-nakutimu semalam. Kania hanya tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Iya, Mas. Kamu memang hebat. Padahal dalam hatinya, dia menghitung mundur setiap detiknya. Hari itu akhirnya tiba. Lusa, yang dinanti-nantikan Marvin telah menjadi hari ini. Langit Jakarta cerah, seolah alam semesta berkonspirasi untuk merayakan kemenangan palsu Marvin. Sejak pagi, penthouse itu sudah riuh. Bukan oleh Kania, tapi oleh dua orang yang merasa telah menaklukkan dunia, Marvin dan Ibu Vira. Ibu Vira sudah datang sejak pukul 7 pagi, mengenakan gaun impor baru yang dibelikan Marvin kemarin, warnanya merah menyala. Riasan wajahnya tebal, dan perhiasan emas berkilauan di leher, pergelangan tangan, dan jemarinya. Dia mondar-mandir di ruang tamu, menginspeksi segalanya dengan gaya seorang ratu baru. Kania, bentak Ibu Vira, padahal Kania hanya berdiri 5 langkah darinya. Mana dasi anakku? Dasi yang Hermes itu. Cepat, kamu ini lambat sekali seperti keong. Nanti kalau Marvin sudah resmi jadi miliarder, kamu harus lebih cekatan melayani kami. Kalau tidak, gampang saja, kami ganti kamu dengan belasan pembantu yang lebih muda dan gesit. Kania hanya menunduk. Ini, Ibu. Sudah saya siapkan, ujarnya lirih, menyerahkan dasi yang sudah tergulung rapi. Marvin keluar dari kamar, wangi parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Dia mengenakan kemeja biru Italia termahalnya, yang disiapkan Kania di bawah todongan curiga 2 hari lalu. Dia tampak sempurna, seperti eksekutif muda sukses dari sampul majalah bisnis. Sudahlah, Bu. Jangan buang-buang waktu bicara dengan pajangan, kata Marvin, sambil memasang dasinya di depan cermin besar. Dia menatap pantulan Kania yang berdiri di belakangnya. Kamu, katanya pada Kania. Hari ini, kamu tidak ikut. Kamu tunggu di sini, jaga rumah, dan jangan sentuh apapun. Ayo, Bu. Takdir kita sudah menunggu, kata Marvin, menawarkan lengannya pada Ibu Vira. Oh, tentu, anakku sayang. Ibu Vira terkikik, menggamit lengan Marvin dengan bangga. Mereka berdua berjalan keluar dari pintu lift, seperti raja dan ratu yang akan menghadiri penobatan. Saat pintu lift tertutup, Kania menegakkan punggungnya. Matanya yang tadi tunduk kini menatap tajam ke pintu yang tertutup. Benar, desisnya pelan. Takdir kalian memang sudah menunggu.
Perjalanan Marvin dan Ibu Vira ke kantor Darmawan Group diwarnai tawa dan rencana-rencana besar. Setelah ini, Ibu mau beli penthouse di sebelah. Biar bisa mengawasimu, Marvin, kata Ibu Vira. Dan kita pecat Kania. Buang dia, ganti dengan model yang lebih cantik. Semua gampang, Bu, jawab Marvin, egonya membubung tinggi. Mereka tiba di gedung pencakar langit yang dimaksud. Gedung Darmawan Group menjulang gagah, terbuat dari kaca dan baja yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Begitu megah dan dingin, membuat mobil mewah Marvin tampak biasa saja di depannya. Mereka melangkah masuk ke lobi. Hening. Hanya suara hak sepatu Ibu Vira yang beradu dengan lantai marmer yang mengilap. Puluhan orang berjalan dalam diam, semua mengenakan setelan mahal, semua sibuk. Atmosfernya sangat berbeda dari perusahaan rintisan Marvin yang kacau. Di sini, semuanya presisi. Selamat pagi. Kami ada janji dengan Pak Darmawan. Penandatanganan final, kata Marvin pada resepsionis dengan suara yang dibuat berwibawa. Resepsionis cantik itu tersenyum tipis. Ah, ya. Bapak Marvin dan Ibu Vira. Selamat datang. Pak Darmawan sudah menunggu Anda di boardroom utama, lantai 50. Lantai 50. Ruang boardroom utama. Marvin dan Ibu Vira bertukar pandang penuh kemenangan. Ini baru level mereka. Lift privat meluncur naik tanpa suara. Jantung Marvin berdebar, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang meluap-luap. Pintu lift terbuka di lantai 50, langsung menghadap sebuah koridor privat yang dihiasi karya seni abstrak mahal. Seorang asisten telah menunggu dan mengantar mereka ke sebuah pintu kayu raksasa setinggi 2 kali lipat tubuh mereka. Pintu itu didorong pelan, terbuka tanpa suara. Di baliknya, terbentang sebuah ruangan yang luar biasa. Satu sisi dindingnya adalah kaca, menyuguhkan pemandangan seluruh kota Jakarta dari ketinggian. Di tengah ruangan, sebuah meja rapat dari kayu hitam solid yang sangat panjang terbentang. Beberapa orang berpenampilan serius, para pengacara, Kania menduga, sudah duduk di sisi meja. Dan di ujung meja, di kursi pimpinan yang paling besar, seseorang duduk membelakangi mereka, menatap keluar jendela. Selamat pagi. Sapa Marvin riang, melangkah masuk dengan percaya diri, menarik kursi untuk ibunya. Marvin di sini. Siap untuk hari besar ini. Maaf, apa? Pak Darmawan sudah hadir. Kursi pimpinan di ujung meja itu berputar. Perlahan. Sangat pelan. Jantung Marvin serasa berhenti berdetak. Senyum di wajahnya membeku. Di kursi itu, duduklah pria yang sama. Pria yang dia temui di lobi restoran beberapa minggu lalu. Pria yang dia anggap sebagai konsultan buta, rendahan yang menyedihkan. Pria yang dia yakini dikirim oleh tim Darmawan, hanya sebagai formalitas. Marvin menelan ludah. Anda? Ibu Vira berbisik panik. Marvin? Siapa orang ini? Di mana Pak Darmawannya? Pria di kursi itu tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Dia tidak memakai kacamata hitam legamnya seperti saat menyamar, tapi dia mengenakan kacamata baca berbingkai tipis yang mahal. Dia meletakkan pulpen yang sedang dipegangnya. Selamat siang, Pak Marvin. Ibu Vira, sapanya, suaranya tenang dan berat. Suara yang sama persis dengan yang Kania dengar di jalanan sepi itu. Marvin tergagap. Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Anda, kan konsultan yang buta itu? Pekiknya, suaranya naik 1 oktav. Di mana Pak Darmawan? Saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan bawahan. Pak Darmawan berdiri. Tubuhnya tegap dan penuh otoritas. Dia melipat kacamata bacanya dan memasukkannya ke saku jas. Matanya yang jernih dan tajam menatap lurus ke arah Marvin. Saya adalah Darmawan, katanya dengan penekanan yang mematikan. Napas Marvin tercekat. Lutut Ibu Vira gemetar hebat. Tapi mata Anda. Kacamata itu. Anda tidak buta? Bisik Marvin, wajahnya pucat pasi. Pak Darmawan tersenyum miring. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Saya memang tidak buta, Pak Marvin. Dia berhenti sejenak, membiarkan kebenaran itu menghantam Marvin seperti truk. Saya bisa melihat penipuan Anda dengan sangat
Sangat jelas. Waktu seakan berhenti di lantai 50 itu. Udara yang tadi terasa sejuk ber-AC, kini terasa panas dan menyesakkan. Senyum di wajah Marvin yang tadi membeku, kini luruh digantikan ekspresi kebingungan total. Wajahnya pucat pasi, warna kemeja birunya yang mahal justru semakin menonjolkan betapa tidak berdarahnya wajahnya saat ini. Ini lelucon, kan? Marvin tertawa. Tawa yang kering, panik, dan histeris. Ini pasti prank. Di mana kameranya? Ini pasti jebakan dari pesaing saya. Kalian siapa? Hahaha. Ibu Vira, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ikut panik. Marvin, ayo kita pergi. Ibu tidak suka tempat ini. Orang ini gila. Dia menarik-narik lengan jas Marvin, mencoba bangkit dari kursinya. Silakan duduk, Bu Vira. Pak Marvin. Suara Pak Darmawan kembali terdengar, sedingin es, namun volumenya tidak naik sedikit pun. Dia menekan sebuah tombol di panel mejanya. Pintu lift di belakang Anda sudah dikunci dari pusat kendali. Begitu juga pintu keluar di sana. Anda tidak akan kemana-mana, sampai presentasi saya selesai. Presentasi? Bentak Marvin. Tentu, jawab Pak Darmawan. Dia mengarahkan sebuah remote ke dinding di belakangnya. Layar raksasa yang tadinya tersembunyi kini menyala, menampilkan logo Darmawan Group. Mari kita mulai. Slide pertama muncul. Isinya adalah 2 kolom, bersebelahan. Kolom kiri, proposal investasi Marvin. Kolom kanan, data keuangan asli. Angka-angka itu berbicara lebih keras dari bentakan apapun. Aset yang digelembungkan 300%. Utang bank puluhan miliar yang disembunyikan. Kerugian operasional yang ditutupi dengan cerdik. Laptopku. Desis Marvin, matanya terbelalak ngeri. Bagaimana Anda? Ini ilegal. Anda meretas saya? Saya tidak meretas Anda, Pak Marvin, balas Pak Darmawan dengan tenang. Saya tidak perlu mengotori tangan saya. Saya mendapatkan data ini secara sukarela. Data ini diserahkan kepada saya oleh mitra saya. Mitra? Marvin mengernyit, otaknya yang panik mencoba memproses. Mitra siapa? Tepat pada saat itu, pintu kayu raksasa di ujung ruangan, yang tadi mereka masuki, terbuka kembali. Bukan polisi. Bukan satpam. Kania melangkah masuk. Dia tidak lagi mengenakan pakaian rumah yang kusam. Pak Darmawan telah memintanya berganti pakaian di salah satu ruang eksekutif sebelum rapat dimulai. Kania kini mengenakan power dress sederhana berwarna biru tua, warnanya senada dengan kemeja Marvin, sebuah ironi yang menyakitkan. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya yang sembab 2 hari lalu kini tenang, dingin, dan penuh kendali. Di sampingnya, berjalan sahabatnya, Ranti, sebagai saksi. Mata Marvin nyaris keluar dari rongganya. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena amarah. Kania? Teriaknya, suaranya memantul di dinding kaca. Apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu. Ini tempat penting. Ibu Vira lebih histeris. Dasar wanita sialan. Istri durhaka. Kenapa kamu ada di sini? Hah? Oh, jadi ini semua ulahmu? Kamu yang menjebak anakku? Ibu Vira bangkit, hendak menerjang Kania. Saya sarankan ibu duduk kembali. Suara Pak Darmawan memotong. 2 orang satpam berbadan tegap langsung melangkah maju dari sudut ruangan, berdiri di antara Ibu Vira dan Kania. Kania tidak goyah. Dia tidak menatap suaminya. Dia tidak menatap ibu mertuanya. Dia berjalan lurus dengan langkah mantap melewati mereka, seolah mereka tidak ada. Dia berhenti di samping Pak Darmawan, lalu dengan tenang meletakkan satu benda kecil di atas meja mahoni itu. Bros kecil berbentuk daun. Marvin mengenali bros itu. Itu bros murahan yang sering dipakai Kania di rumah. Apa-apaan ini? Pak Darmawan mengambil bros itu. Terima kasih, Kania. Alat rekamnya berfungsi dengan sempurna. Pak Darmawan kembali menekan tombol di panelnya. Suara audio memenuhi ruangan. Bukan musik.
Tapi suara Marvin. Iya, Bu. Biasa, tadi malam dia sedikit keras kepala. Tapi sudah kuberi pelajaran. Sekarang sudah jinak lagi di kakiku. Hahaha, pajangan itu tahu siapa tuannya. Marvin membeku. Ibu Vira menutup mulutnya. Klik. Suara rekaman lain. Ibu Vira. Kita berhasil. Lusa kita resmi jadi miliarder. Ibu mau apartemen baru lagi di mana? Sebut saja. Pak Darmawan menghentikan rekaman itu. Ruangan kembali hening. Apartemen lagi? Tanyanya dengan nada ingin tahu yang pura-pura. Dia menekan remotenya sekali lagi. Layar di dinding berganti. Bukan lagi data keuangan. Kini isinya adalah salinan sertifikat. Foto-foto apartemen mewah. Salinan akta jual beli ruko. Ini. Pak Darmawan menunjuk ke layar. Adalah bukti penggelapan dana perusahaan Pak Marvin. Yang menarik, semuanya dialihkan ke aset atas nama Ibu Vira. Mata Ibu Vira membelalak. Ini adalah rahasia terbesarnya dengan Marvin. Anda tidak hanya menipu saya, Pak Marvin, lanjut Pak Darmawan, suaranya kini menajam. Anda merampok perusahaan Anda sendiri. Anda menipu istri Anda. Dan Anda menggunakan ibu Anda sebagai perisai hukum. Tidak. Itu bohong. Semua itu bohong. Ibu Vira menjerit histeris. Itu semua hadiah dari anakku. Hadiah untuk ibunya tercinta. Hadiah dari uang haram? Potong Kania. Itu adalah kata-kata pertama yang Kania ucapkan di ruangan itu. Suaranya dingin, mantap, dan menusuk. Marvin akhirnya meledak. Dia sudah tidak peduli dengan uang. Harga dirinya hancur. Kamu. Dia menunjuk Kania, jarinya gemetar hebat. Kamu ular. Kamu menjebakku. Setelah semua yang kuberikan padamu. Memberikanku? Kania tertawa. Tawa yang getir. Kamu memberiku tamparan. Kamu memberiku hinaan. Kamu membuangku di jalanan. Kamu bilang aku, pajangan. Kamu salah, Marvin. Pajangan ini? Kania menunjuk matanya sendiri. Bisa melihat. Dan saya? Pak Darmawan menimpali, menunjuk matanya sendiri. Juga bisa melihat. Selama ini saya menyamar, hanya untuk melihat karakter asli Anda. Dan Anda menunjukkannya dengan sempurna. Marvin menggeram seperti binatang yang terluka. Dia melihat sekeliling. Para pengacara. Kania. Ranti. Pak Darmawan. Dia sudah terkepung. Pada saat itulah, pintu lain di sisi ruangan, bukan pintu masuk tadi, terbuka. 3 orang pria berwajah serius masuk. 2 mengenakan seragam polisi lengkap, 1 lagi mengenakan batik, jelas dari unit kejahatan finansial. Pak Marvin. Ibu Vira, kata Pak Darmawan, nadanya kini final. Anda ditahan atas tuduhan percobaan penipuan skala besar, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana perusahaan. Polisi itu melangkah maju. Pak Marvin, mohon ulurkan tangan Anda. Tidak. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa saya. Marvin meronta. Ibu Vira tidak meronta. Saat polisi mendekatinya, matanya terpejam. Tubuhnya limbung. Dia pingsan di lantai marmer yang dingin. Tapi tidak ada yang peduli. Polisi tetap memborgol Marvin yang berteriak-teriak. Pandangan terakhir Marvin, sebelum diseret keluar, tertuju pada Kania. Tatapan penuh kebencian yang murni dan janji balas dendam. Tapi Kania tidak gentar. Dia hanya menatap balik dengan dingin, sampai suaminya itu menghilang di balik pintu. Keheningan di boardroom lantai 50 itu terasa menusuk telinga setelah pintu tertutup, membawa pergi teriakan-teriakan histeris Marvin dan Ibu Vira. Kania masih berdiri kaku di samping meja mahoni yang dingin. Adrenalin yang selama 48 jam terakhir memompanya kini surut drastis, meninggalkan getaran halus di kedua tangannya. Ranti, sahabatnya, segera menghampiri dan menggenggam tangannya erat. Sudah berakhir, kan? Semuanya sudah berakhir, bisik Ranti, mencoba menyalurkan kekuatan. Kania menatap Pak Darmawan, yang sedang dengan tenang merapikan beberapa dokumen di mejanya, seolah baru saja menyelesaikan rapat bisnis biasa,
bukan menjebloskan 2 orang ke penjara. Tim hukum saya akan mengurus sisanya, kata Pak Darmawan, nadanya kembali profesional. Termasuk proses gugatan cerai Anda, Kania. Mereka akan memastikan Anda mendapatkan apa yang menjadi hak Anda, terpisah dari aset haram Marvin. Proses hukumnya memang cepat. Dengan Marvin dan Ibu Vira ditahan, dan bukti tak terbantahkan, data keuangan asli dari flash disk Kania dan rekaman audio, gugatan cerai Kania dikabulkan Verstek. Berkat tim pengacara Pak Darmawan, Kania berhasil membuktikan bahwa Marvin telah melakukan penggelapan aset bersama secara sistematis. Semua aset yang dibeli atas nama Ibu Vira, yang berasal dari dana perusahaan, disita oleh bank dan negara untuk menutupi kerugian. Kania tidak mendapatkan kekayaan Marvin, karena memang tidak ada kekayaan yang tersisa selain tumpukan utang. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasannya. Dia keluar dari pernikahan itu persis seperti saat dia masuk, hanya membawa martabat dan aset pribadinya, yang selama ini selalu diremehkan oleh Marvin. 2 minggu setelah putusan cerai resmi berkekuatan hukum, Kania menerima sebuah undangan. Bukan panggilan pengadilan. Bukan surat tagihan. Sebuah undangan elegan untuk minum teh di kantor Pak Darmawan. Kali ini, dia tidak diantar ke boardroom yang dingin. Dia diantar ke kantor pribadi Pak Darmawan di lantai teratas. Ruangan itu sangat berbeda. Hangat, dipenuhi rak buku tebal, karya seni yang menenangkan, dan pemandangan taman di atap gedung. Pak Darmawan tidak duduk di kursi kuasanya. Dia berdiri di dekat jendela, menatap taman, persis seperti bayangan Kania tentang pria itu saat pertama kali mereka bertemu di guest house. Silakan duduk, Kania, sapanya. Suaranya kini terdengar ramah, nyaris kebapakan. Saya tidak akan menawari Anda jahe hangat. Tapi teh di sini cukup enak. Kania duduk. Dia bukan lagi wanita ketakutan yang mengenakan jubah mandi kasmir pinjaman. Dia adalah dirinya sendiri. Saya kesini untuk mengucapkan terima kasih, Pak. Untuk segalanya. Anda tidak hanya menyelamatkan saya malam itu, Anda memberi saya hidup saya kembali. Pak Darmawan berbalik. Dia tersenyum tulus. Saya yang harus berterima kasih, Kania. Anda menyelamatkan perusahaan saya dari kerugian puluhan miliar. Tapi di luar itu, Anda mengkonfirmasi sesuatu yang saya yakini seumur hidup. Integritas adalah aset yang paling mahal. Dia duduk di sofa yang berhadapan dengan Kania. Suamimu mantan suamimu. Koreksinya, selalu menyebutmu, pajangan. Dia benar-benar bodoh. Dia memiliki berlian murni di rumahnya, tapi dia sibuk mencoba menjual batu kerikil palsu di luar. Pak Darmawan mencondongkan tubuhnya sedikit. Dia pikir aset terbesarnya adalah proposal palsunya. Padahal aset terbesarnya adalah Anda, Kania. Kecerdasan Anda, ketenangan Anda, integritas Anda. Aset yang dia sia-siakan, dia hina, dan akhirnya dia buang di jalanan. Kata-kata itulah validasi yang Kania butuhkan. Bukan pujian atas kecantikannya, bukan pengakuan atas status sosialnya, tapi pengakuan atas dirinya. Tim saya melakukan riset kecil, lanjut Pak Darmawan, mengubah topik. Tentang Anda. Sebelum Anda menikah dengan Marvin, Anda adalah analis keuangan junior terbaik di firma Anda. Lulusan cum laude. Marvin yang meminta Anda berhenti bekerja setelah menikah. Bukan? Kania mengangguk. Dia bilang, tidak pantas seorang istri bekerja. Dia bilang tugas saya adalah melayaninya. Sampah, desis Pak Darmawan pelan. Saya benci menyia-nyiakan bakat. Dan bakat Anda, Kania, terlalu berharga untuk disia-siakan di dapur. Dia mengambil sebuah map tipis dari meja di sampingnya. Saya tidak menawari Anda ini karena kasihan. Saya tidak memberi Anda amal. Saya menawari Anda ini karena saya seorang pebisnis yang serakah. Dan saya serakah akan orang-orang terbaik. Dia menyerahkan map itu pada Kania. Isinya adalah surat penawaran kerja. Manajer analisis risiko dan kepatuhan. Di salah satu anak perusahaan utama saya, jelas Pak Darmawan. Gajinya sesuai kualifikasi Anda. Pekerjaannya menuntut, stresnya tinggi, dan saya tidak mentolerir kesalahan. Ini bukan hadiah, Kania. Ini tantangan.
Mata Kania berkaca-kaca saat membaca detail tawaran itu. Ini adalah impiannya sebelum Marvin mematikannya. Dia mengangkat wajahnya. Air mata itu tidak jatuh. Kapan saya bisa mulai? 6 bulan kemudian. Sebuah apartemen yang lebih kecil, namun cerah dan hangat, diisi dengan buku dan tanaman hijau. Kania menyesap kopinya di balkon kecilnya. Pukul 7 pagi. Dia tidak lagi menyiapkan kopi untuk pria sombong. Dia menyiapkannya untuk dirinya sendiri. Di Darmawan Group, Kania dikenal sebagai Nyonya S. Bukan karena dingin, tapi karena ketenangannya. Analisisnya tajam, integritasnya tidak bisa dibeli. Dia memimpin timnya sendiri. Dia dihormati. Dia didengarkan. Malam itu, saat di jalanan sepi di tengah hujan, Kania pikir hidupnya telah berakhir. Dia tidak tahu, saat Marvin mendorongnya keluar dari mobil, Marvin tidak sedang membuangnya. Marvin sedang melepaskannya. Kania tidak lagi membutuhkan mahkota berlian palsu yang dibelikan Marvin. Dia telah menempa mahkotanya sendiri. Mahkota yang terbuat dari baja integritas, kemandirian, dan harga diri yang tak ternilai harganya.